Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Budia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik. Kita ini kan mau mengadakan coaching ya, Budia. Nah, di sini saya ingin saya ingin menanyakan tujuan apa sih yang membuat Budia ingin mengadakan coaching seperti itu? Ya, selain karena tugas ya Bu ya, Iya. saya juga ingin berlatih karena kita juga sepakatnya ingin coba berlatih bagaimana cara bisa mengadakan coaching dengan alur catatan kita. Jadi cuma itu dia ada kekhawatiran dari kompetensi intinya yang diminta itu kira-kira saya tuh mampu tidak gitu. Oke, jadi Budian menyampaikan alur percakapan kita. Kalau saya boleh tahu seperti apa alur percakapan kita itu, Budian? Alurnya itu kan dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Nanti strategi seperti itu ya Iya, yang iya. laksanakan. Oke, baik Budian. Nanti ini kan akan ada kita sepakati bersama dulu ya Budian. Apa sih indikator yang ingin kita capai, yang Budian ingin capai melaksanakan coaching tersebut? Bisa Budian sampaikan? Saya ingin sekali ketika coach nanti itu rencananya kepengen untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Karena sampai ini saya berpikir masih belum ada standar yang dikatakan berbobot itu seperti apa kan. Jadi untuk saat ini sih saya masih mengacu pada skala yang diberikan atau aspek yang diberikan di LMS gitu. Ya, berarti untuk indikator yang kita sepakati ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Budian, apa sih yang membuat Budian ingin mengembangkan hal satu ini? Karena takutnya ketika coaching malah saya beralih menjadi mentor. Takutnya akhirnya tidak bisa menggali potensi ataupun solusi yang ada di dalam diri coachingnya. Oke, berarti menggali ya Budian, bagaimana cara Budian menggali. Baik, begini Budian, apa sih tadi rencana sudah Budian sampaikan, ukuran keberhasilan. Sepertinya berapa sih kira-kira skala yang ingin Budian capai untuk melanjutkan coaching ini? Harap-harapnya sih memang sempurna sih Bu, tapi saya yakin belum mampu lah. Jadi intinya setidaknya kalau dari indikator yang pertanyaan berbobot itu kan ada 5 kan Bu ya. Saya ingin mudah-mudahan bisa 3 lah, dapat 3 itu udah syukur-syukur untuk yang percobaan pertama ini. Seperti kita ketahui kompetensi indikator yang kita sepakati itu kan ada 3 ya Bu, bagaimana kita presensiasi, mendengarkan aktif dan pertanyaan. Berarti Budian ini di item pertanyaan. Mudah-mudahan tadi Budian harapkan tadi ada 3 tambahan ya Budian. Oke, baik. Nah, apa yang membantu atau siapa yang bisa membantu menurut Budian untuk melakukan coaching ini? Nanti saya minta bantuan Bu Serli untuk mengarahkan supaya saya masih bisa tetap terarah ke pertanyaannya. Mungkin ketika refleksi nanti ya bisa mengobservasi saya secara objektif itu apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang perlu saya perbaiki. Baik, dengan senang hati. Oke, apa sih yang membuat Budian untuk menjaga komitmen ini Budian? Setelah coaching, saya komitmen nanti akan minta refleksi dan observasi dari Ibu langsung pertama. Kemudian mungkin ya, tapi masih belum berani sampai saya ini. Mungkin kita lihat setelah refleksi lah nanti apakah saya berani untuk melakukan coaching dengan rekan kerja di sekolah atau tidak. Ya, berarti setelah ini, setelah Budian melaksanakan coaching, kita kembali lagi ya Budian untuk berbicara apa sih yang sudah Budian lakukan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Budian. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Alhamdulillah senangnya ketemu Bu Rizky lagi, jadi kita kerjasamanya banyak, mudah-mudahan relasi kita makin bagus, kolaborasi kita juga makin bagus. Gimana sekarang kondisinya hatinya? Alhamdulillah. Jadi lebih sehat ya Bu ya, lebih enak. Jadi kita ada nggak yang Ibu kepengen bicarakan nih kira-kira yang mau Ibu sampaikan dengan saya hari ini? Ya, saya tuh sengaja bertemu dengan Budian. Saya ingin minta bantuan ya di sini. Dalam hal saya ingin memperbaiki permasalahan dalam diri saya sebagai guru ya. Nah, saya itu ingin saya merasa saya kurang dalam manajemen diri.
peran saya sebagai guru di sekolah itu lebih banyak menyedot perhatian saya daripada peran saya sebagai orang tua. Dimana yang saya inginkan sebenarnya adalah adanya keseimbangan untuk peran saya di rumah sebagai orang tua. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Ibu Rizky merasa bahwa peran ibu di sekolah, di kerjaan itu karena tuntutannya mungkin besar kan, jadi akhirnya mengabaikan porsinya tidak seimbang. Jadi ibu ingin kan agar peran ibu sebagai orang tua dengan peran di sekolah itu bisa seimbang gitu Bu ya. Kenapa ibu merasa peran ibu itu tidak seimbang? Karena dari ulang, ada kenapa? Oh iya, apa sih? Berarti apa yang menyebabkan ibu Rizky merasa bahwa kedua-duanya itu tidak seimbang? Ya karena memang ada komentar dari pasangan saya sendiri, kemudian dan saya juga memang merasakannya sendiri gitu, karena memang waktu di sekolah itu kan dari jam 7 sampai jam 3, kadang jam 4. Nah ketika di rumah saya sudah lelah. Jadi ada yang seharusnya saya itu mungkin bermain sama anak atau lebih gimana. Sementara kalau kita udah pulang kan anak tuh udah ada yang les, ada yang main gitu. Jadi memang itulah permasalahan saya. Jadi memang di waktunya kan memang seperti itu ya Bu ya. Jadi bagaimana agar mungkin kualitinya ya atau kualitasnya, agar walaupun waktunya di rumah itu sedikit, bagaimana agar keluarga saya itu tidak merasakan perbedaannya gitu. Bahwa saya itu kurang memberikan perhatian. Ya, kalau dilihat dari secara logika kan jam 7 sampai jam 4 belajar ya Bu ya, kita pulang-pulang sudah capek ya kan ya Bu ya. Kalau dari tadi komentar Ibu mengatakan komentarnya dari pasangan saya. Oh iya gitu. Kira-kira anak saya sendiri juga mengatakan gitu. Ada tidak mereka kira-kira menyampaikan apa sih pengennya, maunya gitu? Pengennya tuh saya lebih banyak, kalau pasangan saya pengen saya tuh lebih banyak kayak di rumah itu lebih banyak bentuk kerjaan rumah gitu. Artinya berarti kalau yang di kerjaan di luar rumah itu yang perlu diatasi gitu Bu ya, betul ya? Iya. Kira-kira Bu Rizky kalau dilihat ada tidak kerjaan bagian apa yang sebenarnya bukan tupoksi kerjaan Ibu yang bisa di cancel atau bisa dimundurkan gitu? Tidak ada sih Bu. Semuanya penting semua. Mungkin kalau di sekolah itu mungkin ya gimana ya, memang sih saya kalau di sekolah itu kadang ada saat-saat mungkin kan saya lelah, jadi saya berlama-lama dulu harus ngajar berlama-lama dulu, tidak langsung pulang, kadang begitu. Kadang di rumah juga saya itu kan orangnya suka hobinya nonton, jadi saya tuh kadang buka YouTube. Seperti itu pulang rumah makanya. Jadi kira-kira ada yang bisa Ibu di-cut lah gitu agar waktunya ya, belum kita ke kualitasnya kan, ke waktunya di rumah jadi bisa dimaksimal Bu, dari kisah yang Ibu sampaikan. Jadi mengatakan kan nonton gitu kan, pulang ke rumah. Ya mungkin itulah. Mungkin saya bisa mengurangi mungkin ya aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting. Berarti pulang ke rumah mengurangi aktivitas yang di luar lah gitu. Intinya aktivitas yang berhubungan dengan anak sama pasangan itu yang diutamakan Bu ya. Oke, untuk masalah waktu kita udah ketemu pemecahannya. Untuk masalah kualitasnya nih Bu, tadi Ibu masalahnya tadi Ibu menyatakan bahwa kalau di sekolah itu kayaknya semuanya prioritas.
kayaknya tidak ada peran ataupun kegiatan yang bisa di cancel ataupun nantinya bisa lah kita mundurkan karena semua prioritas kan. Kira-kira apa yang bisa ibu lakukan, kegiatan apa dengan keluarga ibu yang kira-kira itu bisa menutupi kekurangan waktu ibu, apalah ya kira-kira yang sanggup? Ya mungkin apa ya, makan bersama mungkin. Makan bersama yang bagaimana nih Bu? Bersama-sama mungkin yang kira-kira bisa meningkatkan kualitas waktu sehingga pasangan sama anak-anak tuh merasa bahwa tidak kehilangan perhatian sama ibunya. Ya mungkin itu. Terus saat di rumah ya menghadirkan diri lah mungkin ya. Terus apa ya? Ya waktu dekat kepengen ngajak anak bermain. Kemana lah kira-kira enaknya kalau sekitar sini Bu? Makan bersama bisa, bermain di rumah aja sih. Di rumah makan sama-sama. Atau mungkin baca cerita. Baca cerita. Pokoknya diluangkan waktu. Kira-kira enaknya kapan itu Bu? Waktu pulang sekolah atau pas waktu enaknya gimana tuh kira-kira? Anak saya pun sibuk juga yang itu. Kadang itu perlu waktu dia sendiri juga kan. Dia pulang udah sore, terus capek juga kan? Ya, terus dia tuh mau nonton, dia mau apa. Ya mungkin paling waktu mau tidur sih. Memang sih anak saya tuh sering minta bacakan cerita tidur. Cuman kadang saya tuh kan udah ngantuk apa capek. Kadang tuh aduh udah ini nih mau tidur gitu. Nah, mungkin bisa di perasaan itu mungkin bisa saya hilangkan ya supaya bisa membacakan walaupun sedikit cerita untuk anak. Ada bantuan Bu di dalam rumah ibu supaya ketika ibu membacakan cerita ke anak sebelum tidur, ibu bisa menghadirkan perasaan sambil makan sama-sama, ada pasangan juga gitu. Ada kira bantuan di rumah supaya ibu membantu kondisi diri dan diri ibu gitu? Bantuan. Saya tuh lebih ke ini aja sih, kembali lagi kepada nilai-nilai agama aja sih yang biasa mengingatkan itu. Artinya berarti ibu pahami bahwa mengingatkan kembali ke nilai agama bahwa mungkin tujuannya Bu ya kewajiban istri gitu Bu ya, kewajiban ibu. Dengan demikian akhirnya ibu ingat kembali ya. Terus kayak ya saya nonton video-video juga tuh kadang ada video-video yang ini kayak gitu memberikan ya nasihat, motivasi gitu. Cerita apa yang biasanya pengen ibu ceritakan kepada anak? Sebenarnya saya tuh di rumah banyak cerita. Cuman kadang itu kan kalau kami mau tidur kan matikan lampu. Nah, kadang tuh udah malas lagi mau buka buku kan, udah mati lampu. Jadi kadang buat cerita. Buat cerita sendiri. Kadang anaknya yang bilang cerita penguin katanya. Ya buat cerita. Buat cerita. Bahkan tanpa harus lihat buku kan nggak apa-apa gitu kan ya. Iya. Artinya berarti supaya ibu bisa mendapatkan menyeimbangkan istilahnya menyeimbangkan waktu dengan keluarga, dengan kerja pun ada, dan ketika waktu dengan keluarga itu pun bisa sama quality time-nya bagus, ibu gunakan rencananya mau bercerita dengan mereka sebelum tidur gitu kan Bu ya. Sebelum tidur ada anak, ada suami juga gitu kan. Ketika ibu merasa sudah lelah, ibu akan ingat kembali nilai-nilai agama bahwa ada perintah agama untuk menjalankan kewajiban seorang istri ataupun seorang ibu gitu Bu ya. Kira-kira untuk hal itu cukup untuk membangunkan semangat ibu untuk tetap menyeimbangkan waktu dengan keluarga? Apa ya? Atau ada kegiatan? Mungkin kalau ada misalnya mungkin ya kalau ada kayak kursus, bukan kursus ya, apa namanya ya? Kayak pelatihan mungkin ya. Buat ibu-ibu yang bekerja. Supaya itu ya mungkin saya bisa ikuti. Kalau ada, tapi kayaknya belum ada ya. Kalau kita lihat di sekarang online ada kan Bu ya, secara misalnya parenting gitu kan pembinaan gitu. Kalau yang bercerita tadi, kapan nih Ibu mau coba praktekkan? Bercerita, berdongeng walaupun hari ini coba malam-malam. Ya boleh Bu ya, malam ini pulang ke rumah bikin snack ya, bikin snack makan bareng-bareng, ada anak, ada suami, cerita ya.
Kemudian yang untuk melihat video-video parenting mungkin sambil berjalan gitu Bu, atau kapan bisa dispesifikasikan? Saya tuh sebenarnya banyak tuh Oh, untuk video, cuma belum sempat lihat. belum sempat lihatnya. Bisa kira-kira Bu Rizky prioritaskan kira-kira kapan lepasnya waktunya untuk khusus melihat videonya? Ya saat tidak ada kesibukan lah. Tidak ada kesibukan ya. Mungkin saat nanti saya jadi panitia ulangan. Sekalian ya, panitia. Iya betul. Ya, oke Bu Rizky, bisa saya simpulkan tadi Ibu kepengennya ada keseimbangan antara kerjaan atau karir lah di luar ya. Kemudian karir di luar tidak membuat orang-orang di rumah, keluarga itu merasa perhatian Ibu itu kurang. Jadi caranya adalah mengembalikannya, Ibu kepengen rencananya mau berbicara atau berdongeng gitu lah ya, bercerita sebelum tidur sambil makan bersama-sama dan ada anak dan ada suami. Kemudian ketika rasa lelah itu datang, Ibu akan kembali lagi ke nilai-nilai agama. Dan bantuan lain adalah Ibu coba untuk melihat teknik parenting melalui video dan Ibu lakukan ketika pas mengawas ulangan gitu Bu ya. Rencananya untuk berdongeng ini, bercerita ini nanti malam Bu ya. Boleh tidak kalau kira-kira saya tanyakan lagi kapan ini nih? Berhasil ya, boleh Bu ya, berhasil ya, benar saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat ya. Ketemu lagi kita Bu Dian. Oke, baik. Tadi Bu Dian sudah melaksanakan coaching ya bersama-sama Ibu siapa? Bu Rizky. Bu Rizky. Oke, tadi yang Ibu Dian kita sepakati bersama ya Bu Dian. Bagaimana Bu Dian ingin mengembangkan indikator berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya di item pertanyaan. Oke, baik. Setelah tadi Bu Dian melakukan coaching nih, apa sih yang Bu Dian rasakan untuk selama coaching bersama Ibu Rizky? Tadi Ibu jujur aja, jadi beliau sih menyampaikan sudah jelaskan tujuannya. Cuma mungkin saya merasa kurang waktu. Dan saya pikir mungkin sebaiknya coaching itu boleh menggunakan bahasa kita, bahasa daerah. Jadi biar lebih dekat gitu. Saya merasa masih ada jarak gitu karena penggunaan. Saya pikir karena penggunaan bahasa, jadi kita merasa ada jarak. Terus yang ketiga, karena terlalu mengikuti alur percakapan Tirta menggunakan contoh pertanyaannya, akhirnya saya sendiri merasa kaku gitu. Padahal ketika kita tadi mencoba setelah video tadi kan, kita coba gali lagi malah lebih enak. Bu Rizky-nya justru lebih enak mengungkapkannya sendiri gitu kan. Mungkin saya masih kelihatan seperti menilai kali, jadi akhirnya Bu Rizky kurang nyaman untuk mengungkapkan gitu, belum bisa tergali penuh gitu rencana-rencananya. Baik, berarti tadi ada tiga yang menjadi kendala ya Bu Dian ya, bisa dikatakan seperti itu dalam kegiatan coaching, yaitu waktu, bahasa, dan alur Tirta yang tadi Bu Dian sampaikan. Oke, baik. Nanti ini kedepannya Bu Dian seandainya ada diadakan lagi coaching untuk kegiatan lagi, apa sih yang ingin strategi, apa sih yang ingin Bu Dian rubah dari kegiatan sebelumnya, dari coaching sebelumnya seperti itu? Kalau inginnya pertama waktunya biar kita fleksibel ya. Kapanpun waktu yang diinginkan coaching dia merasa udah puas, itulah kita berhenti. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa Melayu, bahasa kita Bang. Jadi kita pun enak ngomongnya kan, lebih dekat gitu kan, enggak membangun kehangatan ya Bu Dian kalau bahasa dengan bahasa. Kadang kan boleh digunakan kan. Terus yang ketiga tuh tadi alur Tirta itu tidak mesti harus kita menggunakan kalimat persis seperti yang dicontohkan. Kita boleh ganti kata lain, intinya kan tujuan dapat, identifikasi, lalu rencana ya kan. Intinya gitu. Berarti alurnya boleh kita ikuti, hanya cara itunya ya Bu Dian, pertanyaannya yang bisa menggali ya Bu Dian. Oke, baik. Terus dari coaching tadi ada tidak inspirasi yang Bu Dian rasakan, Bu Dian pikirkan untuk coaching selanjutnya? Nanti
saya pengen langsung praktek ke ibu langsung. Iya. Nah, kita coba nanti di kolaborasi, kita coba tes, mungkin kalau ada diberikan kesempatan berhasil tidak ya, kita coba menggunakan bahasa daerah dulu lah. Oke, Mampu tidak, ada tidak perbedaannya gitu. iya. Nah, sekarang apa sih yang disadari oleh seorang kucing setelah melakukan kucing ini? Ada tidak, Bu Dian? Apa namanya ya, kesadaran seperti apa yang dilakukan gitu? Maksudnya setelah Bu Dian melakukan coaching, oh ternyata ada ya seperti itu tadi, pengalaman baru yang Bu Dian rasakan. Ada tidak, Bu Dian? Iya, jadi pengalaman sebenarnya kalau enak loh kalau kita mengadakan percakapan pakai paradigma coaching. Iya. Karena orang tuh tidak merasa terlabeli dan kita pun tidak merasa lebih tinggi daripada orang kan. Jadi kita kedua-duanya bisa saling belajar gitu kan, bukan karena berdasarkan pengalaman sendiri kan. Itu saya pikir kaki orang tak akan sama dengan kaki orang lain, dengan kaki kita gitu. Oke. Nah, sekarang kesimpulan apa sih yang Bu Dian dapat dari coaching yang sebelumnya? Kesimpulannya bahwa nanti ketika mau mengadakan coaching lagi nantinya, saya harus waktunya sesuaikan dengan keinginan kebutuhannya si coaching, kemudian agar biar bisa mengalir pertanyaannya itu pun kalau misalnya kalimat saya sepertinya membuat dia merasa tidak nyaman, kurang tergali, saya bisa gunakan bahasa daerah gitu kan. Nah, sementara sih itu aja Bu. Oke, tadi Bu Dian menyebutkan presentasi angka. Berapa tadi ya Bu Dian sebelumnya kita? Tadi saya berharap dalam di bagian mengajukan pertanyaan berbobot setidaknya ada 3 lah. Ada 3 ya. Tadi sempat yang hindari pertanyaan mengapa itu keceplos sekali kan bukan? Iya. Kita coba ulang lagi, coba 1. Kemudian menggunakan bentuk pertanyaan terbuka, saya pikir udah ada lah gitu. Merangkum sempat pernah. Pertanyaan pada 1. Cuma ya itu dia tadi kena yang mengapa gitu. Iya. Kalau menurut Bu Serli sendiri, kira-kira untuk saya tadi bagaimana yang saya tingkatkan ya? Ya. Tadi pertanyaan yang sudah Bu Dian berikan menurut saya sudah baik gitu ya. Tadi terceplos mengapa ya, karena itu tadi kita ingin membangun kehangatan sebenarnya dengan coaching. Tapi kalau kita lihat lagi konsep dari alur Tirta itu memang tidak diperkenankan untuk menggunakan kata mengapa. Mungkin kata mengapa itu bisa menjadi berasumsi pertanyaannya itu tertutup mungkinnya Bu Dian. Jadi kita lebih menggali bagaimana sih dengan kata kalimat yang tepat, seperti itu sih menurut saya. Oke, baik Bu Dian, sudah kita sampaikan tadi ya presentasinya, alhamdulillah sudah berhasil. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi coaching yang selanjutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.